Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai materi terakhir di pembelajaran matematika peminatan, yaitu mengenai proyeksi vektor. Sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Oke, materi yang pertama di proyeksi vektor adalah proyeksi skalar ortogonal. Apa itu proyeksi skalar ortogonal? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai proyeksi skalar ortogonal, kita harus tahu dulu apa itu artinya proyeksi. Apa itu skalar? Apa itu ortogonal? Nah, istilah proyeksi ini merupakan sebuah istilah ya yang dipakai di vektor, atau secara bahasa proyeksi itu artinya adalah bayangan. Jadi istilahnya itu bayangan. Skalar itu apa? Skalar itu panjang. Kalau ortogonal apa? Nah, ortogonal di sini artinya adalah tegak lurus. Nah, ini ya secara bahasa kalau diartikan ya seperti itu. Nah, biar lebih jelas, sebentar. Nah, biar lebih jelas kita bisa perhatikan vektor berikut ini. Misal di sini ada sebuah vektor, ada dua buah vektor, di mana di sini merupakan titik pangkalnya, vektor O, B, dan vektor OA. Di mana vektor OA ini sebagai vektor posisi A. Atau kita bisa tulis ini merupakan vektor posisi A, seperti ini kan. Nah, ada yang kedua vektor OB. Vektor OB itu atau vektor posisi B. Kemudian di sini ada sudut yang mengapit kedua vektor tersebut. Ya, kita sebut ini sudut theta. Nah, kita di sini akan mengetahui atau kita akan menentukan proyeksi vektor. Kita akan mengetahui proyeksi vektor B pada vektor A. Perhatikan, proyeksi vektor posisi B atau vektor B pada vektor A. Nah, atau dalam secara singkatnya, proyeksi vektor B pada vektor A itu adalah bayangan vektor B pada vektor A. Ada di mana bayangannya? Begitu. Nah, di sini ada syarat yang harus kita terapkan, yaitu harus tegak lurus. Nah, seperti apa yang tegak lurus itu? Nah, di sini kan proyeksi vektor B yang mana? Vektor B ini kan yang ini. Nah, terus kita bayangkan atau kita bikin bayangannya dan harus tegak lurus. Tegak lurus terhadap apa? Tegak lurus terhadap vektor yang lain. Vektor yang lainnya yang dimaksud adalah vektor A. Nah, artinya kita harus bikin ruas garis dari ujung vektor B ke vektor A yang tegak lurus. Nah, begitu. Maka di sini ada vektor baru. Kita beri nama ini titik B aksen. Sehingga diperoleh vektor OB aksen, di mana vektor OB aksen ini merupakan proyeksi atau bayangan vektor B pada vektor A. Nah, itu. Dapat dipahami ya? Jadi, tinggal tarik garis aja dari ujung vektor B ke vektor A. Nah, itu. Di sini yang dimaksud dengan proyeksinya adalah OB aksen. Nah, ini nih. Nah, ini proyeksinya. Begitu. Ya, itu secara singkatnya. Jadi, di sini yang dibahas adalah ada dua bahasan sebetulnya ya. Di proyeksi vektor ini ada proyeksi skalar ortogonal ya, yang sekarang akan kita bahas, dan yang satu lagi adalah proyeksi vektor ortogonal. Bedanya apa? Jadi bedanya itu kalau skalar ortogonal mah mencari panjang dari O ke B aksen ini. Yang kedua, proyeksi vektor ortogonal itu adalah mencari vektornya. Vektornya itu seperti apa sih? Bayangan teh. Nah, oke.
Secara gambar seperti ini. Namun kita akan menentukan bagaimana sih rumusnya. Apakah ada rumus gitu ya menentukan proyeksi vektor. Nah, jadi di sini ada segitiga siku-siku ya kan yang terbentuk dan di sini ada sudut. Nah, kita menggunakan konsep perbandingan trigonometri yang kemarin. Ada perbandingan sin, cos dan tangen. Nah, kira-kira pakai rumus yang mana nih? Apakah sin, apakah cos, apakah tangen untuk menentukan panjang proyeksi vektor B pada vektor A ini? Nah, di sini jadi yang diketahui ini dan ini. Kira-kira apa? Iya, betul. Yaitu cos. Kita menggunakan perbandingan cos theta. Kita tahu bahwa perbandingan cos ini adalah cos sami. Iya, betul. Artinya apa? Samping per miring. Itu ya, samping per miring. Nah, ini perbandingan cos theta-nya. Sampingnya yang mana? Sampingnya sampingnya ini yang OB aksen. Jadi cos theta sama dengan, nah di sini kan yang kita cari adalah panjangnya. Kita akan menentukan panjang proyeksi vektor OB aksen itu berapa atau proyeksinya itu berapa. Kita tuliskan di sini OB aksen, vektor OB aksen, panjangnya ya, panjang OB aksen. Panjang vektor OB aksen dibagi dengan sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya ini OB atau diwakili oleh vektor posisi B. Kita cari panjangnya. Nah, di mana yang OB aksen ini, panjang OB aksen ini merupakan proyeksinya. Proyeksi vektor B pada vektor A. Begitu, OB aksen ini ya. Kemudian, kita akan menentukan ini kan, panjang proyeksinya bagaimana. Nah, kita tinggal kali silangkan antara panjang vektor B dikali dengan cos theta. Sehingga panjang OB aksen atau panjang proyeksinya adalah panjang vektor posisi B dikali dengan cos theta. Nah, seperti ini. Apakah sudah selesai? Belum. Nah, di sini ada cos theta. Terus hubungannya dengan apa? Cos theta ini kita bisa ganti dengan rumus untuk mencari sudut pada materi yang lalu itu mengenai perkalian dua vektor gini. Masih ingat nggak? Untuk mencari cos theta, rumusnya kan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Gitu kan? Nah, kita pakai rumus yang ini untuk mengganti cos theta ini. Sehingga rumusnya menjadi panjang vektor B dikali, kita ganti cos theta-nya dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, dari sini apakah kita bisa sederhanakan? Ada yang bisa dibagi? Ada, ini. Panjang vektor B kita kan bisa disederhanakan, ada yang sama. Sehingga rumusnya menjadi vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A. Nah, inilah rumus untuk menentukan panjang proyeksi vektor B pada vektor A. Nah, ini rumusnya. Jadi begitu. Jadi ada dua di sini ya. Ada dua seperti apa? Jadi ada dua ini seperti ini. Panjang proyeksi vektor B pada vektor A. Ada juga proyeksi vektor A pada B. Nah, rumusnya itu seperti apa? Nah, kita tuliskan lagi di sini ya. Tadi panjang proyeksi vektor B pada vektor A adalah seperti ini kan. Tadi rumusnya gimana? Vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor A.
Gitu. Kalau yang kedua, panjang proyeksi vektor A pada B bagaimana? Nah, pada B mah seperti ini, vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Jadi di sini yang membedakan adalah ini nih, pada, ada kata pada. Pada apa? Apakah pada A apakah atau pada B? Kalau pada A, kalau pada vektor A maka yang di bawahnya itu adalah panjang vektor A. Gitu. Kalau di sini pada vektor B, maka di bawahnya panjang vektor B, yang di atasnya sama. Vektor A dikali vektor B. Gitu. Nah ini mengenai rumus untuk menentukan panjang proyeksi vektor. Nah, jadi istilahnya itu ada dua. Bisa panjang proyeksi vektor atau istilah lainnya itu adalah yang tadi proyeksi skalar ortogonal. Skalar ortogonal. Jadi sama saja, mau panjang proyeksi atau proyeksi skalar ortogonal itu sama, artinya menentukan panjang vektor. Nah, yang ini rumusnya. Ya. Begitu, dapat dipahami? Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, biar lebih jelasnya, kita coba perhatikan contoh soal yang lain. Nah, contoh soalnya seperti apa? Misalnya, diketahui contoh soal. Yang pertama, misal ada diketahui vektor U. Diketahui vektor U itu adalah 6i ditambah 2j dan vektor V adalah 4i dikurangi 3j. Tentukan yang pertama proyeksi skalar ortogonal. Nah, ini istilahnya skalar ortogonal nih. Skalar ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal U pada Pi, U pada vektor U pada vektor V. Yang kedua, proyeksi skalar ortogonal vektor V pada vektor U. Nah, sekarang dibalik. Gimana? Apakah sama atau berbeda nih kira-kira? Nah, kita lihat rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi, kalau menentukan panjang proyeksi vektor B pada A, di mana yang bawahnya adalah panjang A. Kalau kebalikannya, A pada B, yang di bawahnya adalah B, yang di atasnya sama, vektor A dikali vektor B. Nah, kita lanjut. Kita jawab. Sebelum kita jawab, ini biar lebih mudah kita ubah dulu bentuk yang seperti ini ke dalam bentuk matriks. Yaitu di sini kan 6i dan 2j. Di R2 ini. Jadi 6 dan 2. 2 komponen. Yang kedua, vektor V 4 dan min 3. 4 dan negatif 3. Nah, untuk yang berikutnya, kita akan mencari yang pertama dulu. Proyeksi skalar ortogonal U pada V. Nah, proyeksi skalar ortogonal U pada V ini kita bisa simbolkan ini dengan panjang vektor W. Jadi ini vektor yang baru ya, atau proyeksi skalar ortogonal U pada V. Jadi kita tulis ini adalah W1. Panjang vektor W1. Biar tidak terlalu panjang tulisnya ya. Jadi U pada V itu adalah vektor U dot vektor V dibagi dengan ujungnya apa? Ujungnya V, berarti panjang V di bawahnya.
Begitu. Kita tinggal eksekusi, kita kalikan seperti biasa. 6, 2 untuk yang vektor V, vektor U untuk yang vektor V, 4 dan min 3. Kemudian kita akan menentukan panjang vektor V. Panjang vektor V itu akar dari V-nya ini kan, 4 kuadrat ditambah dengan min 3 kuadrat. Gitu. Ya, kemudian untuk yang atas kita kalikan 6 dikali 4, 24. Ditambah dengan 2 dikali min 3, negatif 6. Yang bawah, akar dari 4 kuadrat, 16 ditambah dengan min 3 kuadrat, min 3 kali min 3 jadi 9. Kemudian yang atas 24 dikurangi 6 berapa? Dapat 18 kan? Oke, dapat 18. Dibagi dengan akar dari 16 ditambah 9, kan akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Udah, seperti itu. Jadi, kesimpulannya, proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor V atau disimbolkan dengan panjang vektor W 1 adalah ini, 18/5. Gitu ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, nah di sini aja nih, biar nggak makan banyak ruang. Oke, untuk yang kedua, kita akan cari proyeksi skalar ortogonal vektor V pada vektor U. Nah, sekarang dibalik. Nah, ini kita bisa simbolkan dengan panjang dari W2. Panjang dari vektor W2. Rumusnya kita tuliskan dulu. Vektor W2, panjang vektor W2. Nah, yang di atasnya tetap U dot V, vektor U dot vektor V dibagi dengan apa? V pada U. Berarti di bawahnya adalah vektor U. Oke, kita tuliskan ini hasil kali dari vektor U dengan vektor V berapa? Tadi kan udah dapat 18. Kita tuliskan aja di sini 18 dibagi dengan panjang vektor U. Panjang vektor U itu adalah, karena belum dicari, kita cari dulu. Panjang dari akar dari 6 kuadrat ini nih. 6 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Sama dengan 18 dibagi dengan akar 6 kuadrat, 36 ditambah dengan 2 kuadrat itu 4. Akar 40. 18 dibagi dengan akar 40. Akar 40 bisa disederhanakan tidak? 8 kali 5 atau 4 kali 10 ya? 4 kali 10 akar 4 sama dengan 18 per akar 4 itu berapa? Akar 4 itu kan 2. 2 akar 10 jadinya teh. 2 akar 10. Ya, karena di bawah akarnya di bawah di sini ada akar 10. Nah, karena tidak cukup ya, pindah ke sini aja ya. Lanjut ke sini. Jadi 18 per 2 akar 10 ini kan bisa disederhanakan lagi. 18 bagi 2 dapat 9. Kemudian di sini karena ada akar 10, maka kita harus rasionalkan, yaitu dengan cara dikali akar 10 per akar 10 sama dengan 8 kali akar 10, 9 akar 10 dibagi dengan akar 10 kali akar 10 jadi 10. Sehingga kesimpulannya proyeksi skalar ortogonal vektor V pada vektor U adalah 9 per 10 akar 10. Itu ya, jelas beda yang pertama dengan yang kedua. Oke, seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, kita perhatikan. Diketahui ada vektor P, di mana vektor P itu anggotanya 3, min 4, dan min 2. Dan vektor Q,
vektor Q adalah min 2, 3, dan min 1. Tentukan proyeksi skalar ortogonal 2P 2 kali vektor P dikurangi vektor Q pada vektor P ditambah 2 vektor Q. Waduh, ini bagaimana nih? Tak usah khawatir, sama saja kok dengan yang tadi. Cuma di sini proyeksi skalar ortogonalnya si vektor teh operasi begini. Nah, biar tidak ribet, biar tidak pusing, kita bisa menggunakan pemisalan di mana yang 2 kali vektor P dikurangi Q ini adalah kita sebut ini vektor U ya. Dan ini sebagai vektor V. Jadi nanti yang kita cari proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor V. Gitu ya. Nah, oke, kita coba jawab. Tapi sebelum kita jawab, kita harus tahu dulu dong faktor U dan vektor V-nya berapa. Maka yang pertama kali kita lakukan, kita cari vektor U-nya dulu. Vektor U itu adalah 2 kali vektor P dikurangi vektor Q. 2 kali vektor P berapa? Ini. 3, min 4, dan min 2. Dikurangi dengan vektor Q adalah ini. Min 2, 3, dan min 1. Oke, kita eksekusi 2 kali 3, 6, 2 kali min 4, min 8, 2 kali negatif 2, negatif 4. Kemudian ini kita kurangi dengan min 2, 3, dan min 1. Kita hitung 6 dikurangi negatif 2, jadi 8. Negatif 8 dikurangi 3, negatif 11. Negatif 4 dikurangi negatif 1, atau negatif 4 tambah 1, jadi negatif 3. Nah, jadi vektor U-nya ini. Ya, vektor U-nya ini. Kemudian, vektor V. Kita cari vektor V. Vektor V itu ini. Di mana vektor P ditambah dengan 2 kali vektor Q. Vektor P berapa? Vektor P itu yang tadi 3, min 4, dan min 2. Kemudian ditambah dengan 2 kali vektor Q. Vektor Q min 2, 3, dan min 1. Sama dengan, ini tuliskan dulu, 3, min 4, dan min 2, ditambah dengan 2 kali min 2, min 4, 2 kali 3, 6, 2 kali min 1, min 2. Kita hitung, min 4 ditambah min 3 ditambah min 4 berapa? Negatif 1. Negatif 4 ditambah 6, dapat 2. Negatif 2 ditambah negatif 2, negatif 4. Nah, ini hasil dari perhitungan vektor U dan vektor V. Nah, selanjutnya kita cari apa? Kita mencari, kita tulis dulu rumusnya nih. Kalau proyeksi skala ortogonal U pada P berarti bagaimana? U dot V, vektor U dot vektor V dibagi dengan panjang yang dibagi dengan di bawahnya apa? Panjang U atau panjang P? Panjang V, betul. Begini rumusnya. Kan pada vektor P berarti yang di bawahnya ini adalah yang ujungnya ini. Gitu ya. Oke, apakah sudah selesai? Belum. Nah, berarti kita cari aja ini. Kita langsung masukin ya. Masukkan ke rumus, kita sebut proyeksinya dengan vektor W. Sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi dengan vektor panjang dari vektor V. Oke, panjang vektor U-nya berapa teteh? Panjang dari vektor U-nya itu anggotanya adalah 8, min 11, dan negatif 3 kan? Dikali dengan vektor V itu ininya anggotanya min 1, 2, dan min 4.
Kemudian dibagi dengan panjang vektor V. Panjang vektor V, kita cari panjangnya dari ini. Akar dari min 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan negatif 4 kuadrat. Kita kalikan 8 dikali negatif 1 jadi negatif 8 ditambah dengan min 11 dikali 2 jadi negatif 22 ditambah dengan min 3 dikali min 4 negatif kali negatif positif 12. Oke. Kemudian yang bawahnya akar dari min 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat 4 min 4 kuadrat dapat 16. Kemudian kita hitung atasnya min 8 ditambah negatif 22 ditambah 12 itu berapa? Iya, betul. Berapa? Negatif 18. Dibagi dengan akar dari 1 tambah 4, 5. 5 tambah 16, akar 21. Begitu. Oke, apakah sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena di sini merupakan akar bawahnya, makanya harus dirasionalkan. Jadi kita kali dengan akar 21 per akar 21. Sama dengan min 18 dikali akar 21 tetap min 18 akar 21. Yang bawah akar 21 kali akar 21 21. Ini bisa disederhanakan lagi. 18 dibagi 21 kita bagi 6 bagi 3 bagi 3 bisa kan? Bisa 18 bagi 3 dapat 6 21 bagi 3 dapat 7 ya. Jadi hasil akhirnya bentuk sederhananya adalah negatif 6 per 7 akar 21. Nah itu proyeksi skalar ortogonal. Jadi proyeksi skalar ortogonal vektor apa? 2 vektor V dikurangi vektor Q pada vektor P ditambah 2 kali vektor Q adalah ini. Negatif 6 per 7 akar 21. Nah itu. Jadi sangat mudah sebetulnya kalau kita menggunakan pemisalan dulu. Yang ini dengan yang ini. Ya, begitu. Cukup sekian yang dapat disampaikan untuk materi yang pertama ini mengenai proyeksi skalar ortogonal atau panjang proyeksi vektor ya, panjang proyeksi ortogonal. Jadi begitu, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Untuk latihan silakan bisa dicoba uji kompetensi 1, uji kompetensi 5 dari nomor 1 sampai nomor 9 untuk materi proyeksi skalar ortogonal atau panjang proyeksi. Gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Begitu aja untuk pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.